Mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak Lao Tzu ini menggema di tengah sibuknya kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif. Kita hidup di era di mana kecepatan dan efisiensi dijunjung tinggi, di mana kesuksesan diukur dengan pencapaian materi dan pengakuan sosial. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis finish yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar, dan mencapai tanpa henti. Dalam pengejaran tanpa henti ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung. Kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang sebenarnya kita inginkan? Apakah semua usaha keras ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Ataukah kita hanya terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak pernah terpuaskan? Lao Tzu, sang filsuf bijak dari Tiongkok kuno, menawarkan perspektif yang berbeda. Melalui Taoisme, ia mengajak kita untuk menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern adalah kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terjebak dalam standar sosial yang sempit, mengukur kesuksesan berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh masyarakat, bukan berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi pribadi kita. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi dan meraih pengakuan, kita seringkali kehilangan esensi diri kita. Kita berusaha menjadi seperti orang lain, meniru gaya hidup mereka, mengejar impian mereka, hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Taoisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari jebakan perbandingan ini. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, dan menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain, kita akan menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa setiap individu memiliki peran dan tujuan unik dalam kehidupan ini. Dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri dan pengungkapan potensi diri yang autentik. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengendalikan hidup kita, masa depan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha keras untuk mencapai semuanya sesuai dengan keinginan kita. Namun, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan usaha keras untuk mengendalikannya hanya akan menimbulkan frustasi, kekecewaan, dan penderitaan. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali, untuk mengikuti arus kehidupan, dan untuk mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Seperti air yang mengalir, ia menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya, menemukan jalannya sendiri tanpa perlawanan. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia mampu mengikis batu karang yang keras dan membentuk lembah yang indah. Konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak berusaha atau bertindak tanpa usaha merupakan inti dari ajaran Taoisme. Wu Wei bukanlah ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran penuh, selaras dengan ritme alam semesta, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Bayangkan, seorang pemanah yang melepaskan anak panah. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan anak panah terbang dengan sendirinya, mengikuti jalur alaminya. Ia telah melatih dirinya untuk menyatu dengan busur dan anak panah, melepaskan semua ketegangan dan keraguan, sehingga tindakannya menjadi spontan dan terarah.
demikian pula dalam hidup. Wu Wei mengajak kita untuk melepaskan ketegangan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Wu Wei adalah seni menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan, antara usaha dan penyerahan diri. Ia adalah tentang menemukan harmoni dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan material, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti akan kekayaan, status, dan kesenangan. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita inginkan. Kita terjebak dalam lingkaran negatif konsumerisme yang tidak pernah membawa kepuasan sejati. Taoisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, dan untuk mensyukuri setiap momen dalam hidup. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi, tetapi pada kedamaian batin, rasa syukur, dan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Namun, Taoisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Ia tidak bisa dikendalikan. Mereka yang berusaha mengendalikan hanya akan merusaknya. Upaya untuk mengendalikan kehidupan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Menerima ketidakpastian, di sisi lain, akan membawa kita pada kedamaian dan kebebasan. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita melepaskan beban untuk memprediksi dan mengendalikan masa depan. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai setiap momen, dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Taoisme adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam semesta, untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ia adalah tentang melepaskan ambisi yang berlebihan, melepaskan kendali, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita akan menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan sebuah keadaan yang hadir ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakan hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Disinilah, dalam keheningan ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kamu, ya, kamu, bukan orang lain. Bukan mereka yang hidup dalam standar dunia, yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kamu adalah individu unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Kamu memiliki cahaya yang hanya kamu miliki. Jangan biarkan cahaya itu meredup karena kamu berusaha menjadi orang lain. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu pikul. Lepaskan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mengendalikan, dan rasa takut akan ketidakpastian. Biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin. Percayalah, semesta memiliki rencana yang indah untukmu. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri dan menunggu keajaiban terjadi. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan hati yang terbuka. Ia adalah tentang menemukan ritme alamimu dan menari mengikuti alunannya. Jika kamu merasa takut, jika kamu merasa ragu, ingatlah, kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu. Dengan bisikan angin, ia akan membimbingmu. Rasakan hangatnya matahari. Ia akan memberikan kekuatan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Inilah saatnya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Inilah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan seutuhnya.
dengan kesadaran, kesederhanaan, dan penerimaan. Biarkanlah kehidupan mengalir melalui dirimu, dan biarkanlah kebahagiaan datang dengan sendirinya. Sekarang, hirup napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian yang menyelimuti dirimu, dan mulailah perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pengejaran tanpa henti. Temukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Sekarang, yuk bagikan pengalamanmu dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan, kata Lao Tzu. Ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf bijak dari Tiongkok kuno bernama Lao Tzu mengajarkan kita tentang rahasia untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan harmonis. Lao Tzu, figur yang diselimuti misteri, meninggalkan warisan pemikiran yang begitu mendalam lewat ajaran Taoisme. Kata-katanya tetap abadi dan relevan di kehidupan modern yang penuh gejolak ini. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir. Airnya bergerak mengikuti bentuk lekukan tanah, tanpa perlawanan, tanpa paksaan. Itulah esensi dari Wu Wei. Sebuah prinsip Taoisme yang mengajarkan kita untuk bertindak selaras dengan arus kehidupan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau pasif. Justru sebaliknya, Wu Wei mengajakmu untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menghindari perlawanan yang tidak perlu, dan menemukan jalan yang paling alami dalam setiap langkah. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam makna Wu Wei dan mengungkap rahasia Tao Te Ching, kitab suci Taoisme yang dipenuhi dengan kebijaksanaan Lao Tzu. Kita akan belajar bagaimana menerapkan filosofi Tao dalam kehidupan sehari-hari, menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Sekarang, mari kita selami lebih dalam salah satu konsep paling menarik dalam filsafat Wu Wei. Wu Wei sering diartikan sebagai tindakan tanpa usaha atau bertindak tanpa memaksakan kehendak. Disinilah letak keindahan Wu Wei. Bayangkan seorang peselancar yang menunggangi ombak. Dia tidak melawan kekuatan ombak, melainkan bergerak seirama dengannya, mengikuti aliran dan ritme alam. Itulah inti dari Wu Wei. Wu Wei mengajarkan untuk hidup selaras dengan Tao, yaitu jalan alam semesta. Tao adalah kekuatan yang mengalir dalam segala sesuatu, sumber dari semua kehidupan. Dengan mempraktekkan Wu Wei, kita belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri dibawa oleh arus kehidupan. Wu Wei bukanlah seruan untuk bermalas-malas atau menjadi pasif. Sebaliknya, Wu Wei adalah tentang bertindak dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kepekaan terhadap ritme alam. Ini adalah tentang menemukan jalan yang paling alami dan efisien dalam setiap tindakan tanpa memaksakan kehendak atau melawan arus. Lao Tzu mengajarkan bahwa kesombongan dan keinginan untuk mengontrol segalanya hanya akan menimbulkan penderitaan. Sebaliknya, dengan menerima keterbatasan diri dan mengikuti aliran alam, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Di tengah kegaduhan dan tekanan hidup modern,
Filsafat Tao Lao Tzu memberikan sebuah tempat ketenangan dan kebijaksanaan. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di tepi jurang yang curam. Angin menghembus kencang, menampar wajahmu dengan debu dan keputusasaan. Di bawah sana, batu-batu tajam menanti dengan siap menghancurkan apapun yang jatuh. Kamu merasa takut, panik mencengkeram hatimu. Inilah gambaran hidup ketika kamu terus-menerus melawan arus, memaksakan kehendak, dan menolak untuk mengalir. Kamu lelah, terluka, dan hampir menyerah. Setiap langkah terasa berat, setiap tantangan seolah menghancurkan semangatmu. Kamu merasa sendiri, tersesat dalam labirin kehidupan yang rumit. Tapi tunggu, di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, seberkas cahaya muncul, sebuah kisah dari kitab Zhuangzi, salah satu mahakarya Taoisme, menawarkan sebuah jalan keluar. Kisah ini berbicara tentang seorang juru masak bernama Ting yang kehebatannya dalam memotong daging telah mencapai tingkat seni. Bayangkan, seorang juru masak yang bergerak dengan keanggunan seorang penari. Pisaunya menari di antara daging, menghasilkan irisan tipis yang sempurna tanpa sedikit pun usaha. Lord Wen Wei, seorang pengusaha yang bijaksana, terpesona melihat keahlian Ting. "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanyanya penuh kagum. Ting tersenyum dan menjawab, "Rahasianya bukanlah keterampilan, melainkan tahu." Ia menjelaskan bahwa ia telah menyatu dengan arus, memahami struktur alami dari daging yang ia potong. Ia tidak lagi melihat dengan mata, melainkan dengan rohnya. Ting telah mencapai Wu Wei, bertindak tanpa memaksakan kehendak. Pisaunya bergerak seirama dengan alur alami daging, menghasilkan potongan yang sempurna tanpa perlawanan. Inilah kekuatan kelembutan, kekuatan yang lahir dari keselarasan dengan Tao. Kisah juru masak Ting hanyalah salah satu contoh kecil dari kebijaksanaan Tao yang tak terbatas. Kini, kamu telah belajar tentang Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksakan kehendak, dan menyelami kedalaman Tao Te Ching, kitab suci yang penuh dengan petunjuk hidup. Kamu juga telah menyentuh kisah juru masak Ting yang menginspirasi, seorang ahli yang mencapai kesempurnaan dengan menyerahkan diri pada alur alami. Ingat, hidup bukanlah perjuangan melawan arus, seperti air yang mengalir, fleksibel, dan selalu menemukan jalannya. Biarkan hidupmu mengalir dengan tenang dan bijaksana. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Terapkan Wu Wei dalam setiap langkahmu, lepaskan keinginan untuk mengontrol, dan temukan kekuatan dalam kelembutan. Dengan demikian, kamu akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Sekarang, aku penasaran, apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan video ini? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa yang tenang, di kaki gunung yang megah, hiduplah seorang petani tua bernama Li. Meskipun usianya telah senja, langkahnya tetap tegap, semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia menyapa mentari dengan senyuman, dan setiap sore, ia mengantar kepergian sang surya dengan rasa syukur. Li bukanlah petani kaya. Hasil panennya tak selalu melimpah. Namun, wajahnya tak pernah dibayangi awan keluh kesah. Ia menerima setiap musim dengan lapang dada. Baik ketika hujan membasahi ladangnya,
maupun ketika kemarau mengeringkan tanahnya. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang berkunjung. Ia terkesima melihat ketenangan Lee. Di tengah kesederhanaannya, Lee memancarkan aura kedamaian yang begitu mendalam. Pemuda itu yang terbiasa dengan sibuknya kehidupan kota merasa penasaran. "Pak Tua," tanyanya dengan penuh hormat, "apa rahasiamu sehingga selalu tampak damai dan bahagia?" Lee tersenyum. Kerutan di wajahnya tampak seperti guratan kebijaksanaan. "Anak muda," jawabnya dengan lembut, "aku belajar dari alam. Lihatlah aliran sungai di sana." Ia menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Ia mengalir mengikuti bentuk bebatuan, tak pernah memaksa. Namun, selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitu pula hidup ini. Kita harus selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan. Kata-kata Lee yang sederhana namun penuh makna itu bagaikan air sejuk yang membasahi hati sang pemuda. Ia mulai merenung, menyadari betapa selama ini ia telah terjebak dalam arus kehidupan yang deras. Berjuang melawan setiap rintangan dan lupa untuk menikmati keindahan perjalanan. Kisah Lee dan sang pemuda mengantarkan kita pada sebuah filsafat hidup yang telah berusia ribuan tahun, yaitu Taoisme. Tao yang berarti jalan, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menerima segala perubahan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Ia bagaikan sebuah kompas yang membimbing kita mengarungi samudera kehidupan yang luas dan penuh misteri. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung. Kita berlomba-lomba mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan seakan-akan hidup adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Kita lupa untuk berhenti sejenak, merasakan aliran kehidupan, dan menghargai setiap momen yang berharga. Filsafat Tao mengajak kita untuk keluar dari pusaran itu. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar, menemukan keseimbangan dalam diri, dan harmoni dengan alam semesta. Seperti aliran sungai yang mengikuti lekuk bebatuan, kita diajak untuk mengalir bersama kehidupan, menerima setiap tantangan dan perubahan dengan hati yang lapang. Lao Tzu, sang filsuf besar pendiri Taoisme berkata, "Di dunia yang selalu berusaha membentuk kita menjadi seperti yang lain, menjadi diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang sesungguhnya." Kutipan ini bagaikan sebuah tamparan halus yang menyadarkan kita dari mimpi. Di tengah tekanan sosial yang begitu kuat, kita seringkali lupa untuk menjadi diri sendiri. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, mengikuti tren yang sedang populer, dan menjadi sosok yang ideal menurut standar masyarakat. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan topeng-topeng itu. Ia mengajak kita untuk menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Kita akan terbebas dari beban untuk menjadi orang lain dan dapat menjalani hidup dengan otentik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan informasi yang melimpah, kita seringkali kesulitan untuk menemukan ketenangan. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, dan rencana. Kita terburu-buru dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, seakan-akan waktu adalah musuh yang harus dikejar. Lao Tzu mengingatkan kita, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Renungkanlah sejenak betapa dalam makna yang terkandung di dalamnya. Lihatlah alam semesta, sang guru kehidupan. Matahari terbit dan terbenam dengan tenang, mengikuti ritme yang telah ditetapkan. Bunga-bunga bermekaran pada musimnya, buah-buahan ranum pada waktunya. Tak ada yang tergesa-gesa, namun semuanya berlangsung dengan sempurna.
Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap individu memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Ada masa untuk belajar, masa untuk berkarya, masa untuk mencintai, dan masa untuk beristirahat. Tak perlu terburu-buru, tak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Taoisme, jalan menuju keseimbangan, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari sibuknya dunia. Temukanlah keheningan di dalam diri, renungkanlah perjalanan hidup, luangkanlah waktu untuk menyepi, bermeditasi, atau sekedar berjalan-jalan di alam. Rasakanlah hembusan angin, dengarkanlah kicauan burung, hiruplah aroma bunga. Di sana, di tengah keheningan alam, kita akan menemukan kedamaian dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Ingatlah, kesabaran adalah kunci. Seperti benih yang tumbuh perlahan menjadi pohon yang kokoh, kita pun akan berkembang dan mencapai potensi tertinggi kita pada waktu yang tepat. Percayalah pada proses kehidupan, ikutilah ritme alam dan biarkan Tao membimbing menuju keseimbangan dan kebahagiaan sejati. Di era konsumerisme ini, kita dibombardir dengan berbagai macam iklan yang menggoda. Kita didorong untuk membeli barang-barang yang terbaru, mengikuti gaya hidup mewah, dan mengukur kesuksesan dengan materi. Kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak pernah terpuaskan. Taoisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana, melepaskan keterikatan pada materi, dan fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup. Menghargai setiap momen, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya ia adalah orang yang kaya. Bayangkan seorang anak kecil yang bermain di taman. Ia tidak memiliki banyak mainan, namun ia bisa merasakan kebahagiaan yang begitu besar hanya dengan bermain ayunan, berkejaran dengan teman-temannya, atau mengamati kupu-kupu yang berterbangan. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Di sisi lain, ada seorang pengusaha kaya raya yang memiliki segalanya. Rumah mewah, mobil-mobil sport, dan rekening bank yang tak terbatas. Namun, ia selalu merasa cemas dan tidak puas. Ia takut kehilangan hartanya, ia iri dengan mereka yang lebih kaya, dan ia terus-menerus mencari lebih banyak lagi. Siapakah yang sesungguhnya lebih kaya? Anak kecil yang sederhana atau pengusaha yang bergelimang harta? Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan. Dengan merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita akan terbebas dari rasa cemas dan ketidakpuasan. Kita akan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, menghargai hal-hal kecil yang seringkali terlupakan, dan merasakan kedamaian sejati dalam hati kita. Kebaikan adalah inti dari Tao. Taoisme mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Dengan menebar kebaikan, kita akan menciptakan harmoni dalam hidup dan berkontribusi pada keseimbangan dunia. Lao Tzu berkata, kebaikan yang paling utama itu seperti air. Air selalu memberi manfaat untuk semua makhluk, tanpa membeda-bedakan. Ia mengalir ke tempat yang rendah, yang seringkali dihindari orang. Karena itulah, ia selaras dengan Tao. Dalam untaian kata-kata yang indah ini, Lao Tzu mengajarkan kita tentang hakikat kebaikan sejati. Kebaikan yang tulus seperti air, tak pernah memilih, tak pernah pamrih. Ia hadir untuk memberi, untuk melayani, dan menopang kehidupan. Ia tak mencari pujian, tak mengharapkan balasan. Ia mengalir begitu saja, mengikuti jalannya, menebar berkah kemanapun ia pergi. Seperti air yang tak pernah lelah mengalir, kita pun diajak untuk tak pernah lelah berbuat baik, menolong mereka yang membutuhkan, berbagi dengan sesama, dan menebar cinta kasih kepada semua makhluk. Dalam kerendahan hati, kita belajar untuk memberi tanpa pamrih, melayani tanpa mengharap balasan. Dalam keikhlasan, kita menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lahir dari ketulusan hati.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tao dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Kita akan belajar untuk menerima perubahan, menemukan ketenangan, hidup sederhana, dan berbuat baik. Taoisme bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah jalan hidup. Ia adalah sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menemukan kebijaksanaan dalam diri, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Seperti Li, sang petani tua yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah kesederhanaan. Kita dapat belajar dari alam, mengikuti arus kehidupan, dan menemukan keseimbangan di dalamnya. Dan kini, tibalah saatnya untuk merenung. Bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang segar. Pandanganmu luas, menyaksikan lembah hijau yang membentang, sungai yang meliuk-liuk bagaikan pita perak, dan langit biru yang tak berujung. Di sana, di puncak gunung itu, rasakanlah kedamaian yang menyelimuti jiwamu. Sadarilah, kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, hidupmu pun terus mengalir. Ada kalanya kamu berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, ada pula kalanya kamu berada di lembah, menghadapi tantangan dan kesulitan. Itulah dinamika kehidupan, sebuah perjalanan yang penuh lika-liku dan kejutan. Namun, seperti petani tua bernama Li yang kita temui di awal cerita, kamu memiliki kekuatan untuk memilih. Akankah kamu melawan arus, terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak berujung? Atau akankah kamu mengikuti aliran, menemukan keseimbangan dalam diri dan harmoni dengan alam semesta? Pilihan ada di tanganmu. Filsafat Tao mengajarkan kita untuk menjadi seperti air. Lembut namun kuat, mengalir namun pasti. Ia tak pernah memaksa, namun selalu menemukan jalannya. Ia memberi kehidupan bagi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Jadilah seperti air. Terimalah setiap perubahan dengan lapang dada. Temukanlah ketenangan di tengah kesibukan. Hiduplah dengan sederhana dan tebarkanlah kebaikan kemanapun kamu pergi. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan tentang menikmati setiap langkah perjalanan hidup ini. Ia bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri apa yang telah dimiliki. Ia bukanlah tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menjadi diri sendiri. Ingat, jadilah seperti air. Alirkanlah kebaikan kemanapun Anda pergi. Mulailah dari hal-hal kecil, dan rasakanlah dampaknya pada diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Saya tunggu cerita inspiratif Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sore itu, langit yang tadinya cerah bermandikan cahaya matahari mendadak berubah menjadi kelabu. Awan-awan hitam bergulung-gulung bagai monster raksasa yang siap menelan seluruh dunia. Angin yang semula bertiup lembut kini berputar semakin kencang, menciptakan pusaran debu yang ganas, menerbangkan dedaunan dan ranting-ranting pohon. Di tengah amukan alam yang menakutkan ini, seorang bocah kecil berdiri teguh di lapangan luas. Ia menggenggam erat tali layang-layangnya, matanya menatap penuh harap ke langit. Layang-layang kesayangannya yang berwarna-warni ceria kini terombang-ambing dihempas angin topan. Anak kecil itu menarik ulur tali layangannya dengan sekuat tenaga, berusaha mempertahankan layang-layangnya agar tetap terbang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap layangannya tidak terbawa angin. Namun, angin topan tak kenal ampun.
ia menyambar layang-layang itu tanpa belas kasihan, menghempaskannya ke sana kemari, mengancam akan memutuskan talinya. Anak kecil itu panik, wajahnya tegang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia takut kehilangan layang-layang kesayangannya, satu-satunya hiburan yang ia miliki di tengah kesendiriannya. Layang-layang kecil itu bagaikan harapan yang rapuh, terombang-ambing di tengah kerasnya kehidupan. Anak kecil itu dengan segala upayanya berusaha mempertahankan harapannya. Namun ia lupa bahwa terkadang kekuatan yang berlebihan justru dapat menghancurkannya. Semakin kuat ia menarik tali layangan, semakin besar kemungkinan tali itu putus dan layangnya hilang terbawa angin. Kawan, seperti layang-layang di tengah badai, terkadang kita merasa hidup diombang-ambing oleh keadaan. Rezeki terasa seret, usaha terasa berat, dan masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi jeda untuk bernapas. Kita berusaha sekuat tenaga, berjuang sepenuh tenaga dan pikiran, bekerja keras siang dan malam. Namun, hasilnya tak kunjung terlihat. Kegagalan demi kegagalan datang silih berganti, membuat hati dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan. Kita merasa lelah, terpuruk, dan kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, ketika badai kehidupan menerpa dan kita merasa tak berdaya, kita perlu belajar dari prinsip Wu Wei dalam filosofi Taoisme. Wu Wei yang secara harfiah berarti tidak berbuat, bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau menyerah pada keadaan. Ia bukanlah pesimisme yang membuat kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Wu Wei adalah seni untuk bertindak selaras dengan alam, mengikuti arus kehidupan tanpa perlawanan yang keras. Ia adalah tentang memahami ritme alam semesta dan bergerak seirama dengannya. Ingat, layang-layang yang ditarik paksa di tengah angin topan justru akan mudah putus. Sebaliknya, layang-layang yang dibiarkan mengalir mengikuti arah angin justru akan tetap terbang dengan indah, menari-nari di angkasa. Begitu pula dengan rezeki. Ketika kita berjuang dengan keras, memaksakan kehendak, dan menolak kenyataan, rezeki justru terasa semakin menjauh. Seperti anak kecil yang berusaha keras mempertahankan layangannya, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu, memaksakan kehendak kita pada kehidupan, dan menolak menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita berjuang dengan keras, berlari mengejar rezeki, namun semakin kita mengejar, semakin jauh ia terasa. Lao Tzu, sang filsuf besar Tiongkok berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kebenaran sederhana ini seringkali kita lupakan. Alam semesta memiliki ritmenya sendiri, sebuah proses yang teratur dan harmonis. Bunga mekar pada waktunya, buah matang pada musimnya. Tidak ada yang dipaksakan, semua terjadi secara alami. Kita perlu belajar menerima dengan keikhlasan bahwa rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Memaksakan kehendak, menolak kenyataan, hanya akan menciptakan ketegangan dan penderitaan. Seperti anak kecil yang menarik paksa tali layangannya, kita justru akan merusak harapan dan impian kita sendiri. Menerima dengan keikhlasan bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah tentang melepaskan kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Ia adalah tentang percaya pada kebijaksanaan alam semesta dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerima dengan ikhlas, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih, dan kita akan mampu melihat jalan keluar dari setiap permasalahan. Pahamilah, air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ia tidak memaksa untuk menempuh jalannya sendiri. Namun, ia mampu mencapai tujuannya, yaitu lautan. Ia melewati bebatuan, mengalir di antara celah-celah sempit, menyesuaikan diri dengan berbagai rintangan. Namun,
ia tidak pernah berhenti mengalir. Ia terus bergerak maju menuju tujuannya. Seperti air, kita perlu belajar fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan rencana kita. Terkadang, kita harus menghadapi rintangan, tantangan, dan perubahan yang tak terduga. Lao Tzu mengajarkan, orang yang fleksibel dan lembut akan kuat seperti air. Air yang lembut mampu mengikis batu yang keras. Ia mampu menembus celah-celah yang paling sempit sekalipun. Kekuatannya bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kemampuannya untuk beradaptasi. Ketika kita mampu beradaptasi dengan perubahan, menerima tantangan dengan lapang dada, dan melepaskan ego, rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Kita akan mampu melihat peluang di balik setiap kesulitan dan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk pasrah tanpa usaha. Kita tetap perlu berusaha, bekerja keras, dan berdoa. Namun, semua itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa keterikatan pada hasil. Berusaha dengan ikhlas berarti melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita bekerja karena itu adalah kewajiban kita, karena kita ingin berkontribusi pada dunia, dan karena kita ingin mengaktualisasikan potensi diri kita. Kita tidak terpaku pada hasil akhir, kita tidak terbebani oleh harapan dan keinginan. Lao Tzu berkata, berikan yang terbaik, lalu biarkan terjadi. Setelah kita berusaha dengan maksimal, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Terimalah dengan lapang dada apapun hasilnya, baik itu sesuai harapan atau tidak. Keberhasilan dan kegagalan adalah bagian dari proses kehidupan. Yang terpenting adalah kita telah melakukan yang terbaik dengan hati yang tulus. Menerima dengan tulus berarti menerima apapun yang diberikan kehidupan kepada kita. Baik itu kebahagiaan atau kesedihan, keberhasilan atau kegagalan. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak merasa dirugikan. Kita menerima semua dengan rasa syukur karena kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita mampu melepaskan ego, ketakutan, dan keterikatan pada hasil, rezeki akan mengalir dengan sendirinya seperti air yang menuju lautan. Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih harmonis. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang berlebihan, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menerapkan prinsip Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kita akan menjadi seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju lautan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Kita akan menjadi seperti layang-layang yang menari-nari di angkasa, mengikuti arah angin dengan indah dan bebas. Sekarang, bayangkan kembali anak kecil itu. Ia berdiri di tengah lapangan. Wajahnya basah oleh air mata, tangannya gemetar memegang tali layangan yang hampir putus. Ia merasa putus asa, kehilangan harapan. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah ketenangan di dalam hatinya. Ia teringat akan kata-kata kakeknya. Lepaskan saja nak, biarkan layangan itu terbang bebas. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Dengan ragu-ragu, ia melonggarkan genggamannya pada tali layangan. Ia membiarkan angin membawa layang-layang itu kemanapun ia suka. Ajaibnya, layangan itu tidak jatuh, melainkan terbang semakin tinggi, menari-nari dengan indah di antara awan-awan. Anak kecil itu tersenyum. Ia menyadari bahwa dengan melepaskan, ia justru mendapatkan kebebasan dan keindahan. Kamu, ya kamu, yang saat ini sedang berjuang di tengah kerasnya kehidupan, yang merasa rezeki seret dan harapan semakin jauh. Sadarilah satu hal, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakan hal yang sama. Kita semua pernah merasa lelah, putus asa, dan kehilangan arah.
Tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Angin topan akan mereda, layang-layang yang terbang bebas akan menemukan jalan pulang. Dan kamu, dengan keikhlasan dan ketulusan hati, akan menemukan jalanmu menuju kebahagiaan dan keberlimpahan. Lepaskanlah genggamanmu yang terlalu erat pada kehidupan. Biarkan dirimu mengalir bersama arus kehidupan. Terimalah apapun yang terjadi dengan keikhlasan dan ketulusan. Berusahalah dengan segenap hatimu dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayalah, rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Ketika kamu mampu menerima dengan ikhlas, rezeki akan mengalir dengan sendirinya, seperti air yang menuju lautan. Jadilah seperti air yang selalu menemukan jalannya meskipun harus melewati berbagai rintangan. Jadilah seperti layang-layang yang menari-nari dengan indah di angkasa, mengikuti arah angin dengan bebas. Dan yang terpenting, jadilah dirimu sendiri yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Biarkan rezekimu mengalir seperti air yang menuju lautan. Tuliskan perasaanmu setelah menonton video ini di kolom komentar. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Air mengalir ke tempat yang rendah, tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya. Kata Lao Tzu. Kata-kata sederhana ini menyimpan renungan mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Seperti air yang tak pernah memaksakan kehendak, kita pun sering kali dihadapkan pada perubahan yang tak terduga. Rencana yang matang, harapan yang tinggi, terkadang berbenturan dengan realita kehidupan yang tak selalu sesuai keinginan. Kita merasa kecewa, frustasi, bahkan takut. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Bergema dalam benak kita. Namun, Lao Tzu mengajarkan kita untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita menerima apa yang kita butuhkan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi membuka diri terhadap kemungkinan baru. Seperti air yang menyesuaikan diri dengan wadahnya, kita pun perlu fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terkadang, keinginan kita yang terlalu kuat justru menghalangi datangnya hal-hal baik. Dengan melepaskan genggaman erat pada ekspektasi, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengarahkan kita ke jalan yang seharusnya. Air adalah yang paling lembut, tetapi mampu mengalahkan yang paling keras, ujar Lao Tzu. Kelembutan air mengajarkan kita untuk tidak melawan arus perubahan, melainkan mengalir bersamanya. Menerima perubahan dengan lapang dada, mencari hikmah di balik setiap kejadian, dan terus bergerak maju. Ketahuilah kapan harus berhenti, maka kita akan terhindar dari bahaya. Dalam menghadapi perubahan, kita perlu mengenali batasan diri dan berhenti memaksakan kehendak. Ketenangan dan kedamaian akan hadir ketika kita berhenti melawan arus dan belajar untuk mengikuti alur kehidupan. Setiap hari, kita menghadapi perubahan, baik yang kecil seperti cuaca yang berubah maupun yang besar seperti pindah tempat tinggal atau memulai pekerjaan baru. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Bayangkan hidup kita seperti sungai yang terus mengalir, kadang deras, kadang tenang, tetapi selalu bergerak mengikuti alurnya. Seperti halnya sungai, kita tidak bisa menghentikan aliran waktu atau menghindari perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kodrat kehidupan.
Namun, mengapa perubahan seringkali membuat kita cemas atau stres? Hal ini terjadi karena manusia cenderung menolak hal-hal yang di luar kendali mereka. Kita memiliki rencana, harapan, dan ekspektasi tertentu, sehingga ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita merasa kecewa atau bahkan marah. Filsuf Lao Tzu mengajarkan bahwa daripada menolak perubahan, kita sebaiknya belajar untuk menerimanya. Beliau berkata, jangan menolak perubahan, karena penolakan hanya akan membawa kesedihan. Dengan kata lain, perubahan meskipun tidak selalu nyaman, seringkali membawa peluang baru yang tak terduga. Bayangkan Anda sedang liburan, tetapi cuaca buruk tiba-tiba datang. Jika Anda terus mengeluh dan kesal, pengalaman liburan itu menjadi tidak menyenangkan. Namun, jika Anda menerima kenyataan tersebut dan mencari cara lain untuk menikmati waktu yang ada, Anda tetap bisa merasakan kebahagiaan. Begitu pula dalam hidup. Dengan menerima perubahan, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan dalam berbagai bentuk. Lao Tzu mengajak kita untuk menerima kenyataan seperti apa adanya, mengalir bersama kehidupan secara alami. Hal ini bukan berarti menyerah atau pasrah, melainkan melatih diri untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ketika Anda puas menjadi diri Anda sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Demikian kata Lao Tzu. Penerimaan ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai dan percaya diri. Dalam pekerjaan atau hubungan pribadi, misalnya, seringkali kita menemui hambatan yang membuat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Daripada larut dalam kekecewaan, kita bisa belajar mencari sisi positif, mengambil pelajaran, dan mencari solusi yang kreatif. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri untuk bangkit dari tantangan. Dalam ajarannya, Lao Tzu menggunakan air sebagai simbol fleksibilitas dan ketenangan. Dalam Tao Te Ching, ia menyatakan bahwa manusia yang bijak seperti air yang paling lembut mampu mengatasi batu yang paling keras, katanya. Air tidak melawan arus, melainkan mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Ketika menghadapi rintangan, air tidak berhenti tetapi mencari jalan baru, mengalir dengan tenang dan pasti. Kita bisa meneladani sifat air ini, menjadi fleksibel, menerima perubahan, dan tetap tenang menghadapi tantangan. Dengan melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, kita memberi diri kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen. Lao Tzu juga berkata, ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ungkapan ini mengajarkan pentingnya melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Terkadang keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan atau kebutuhan sejati. Dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima hal-hal yang benar-benar bermakna dan menemukan kedamaian dalam hidup. Sekarang, mari kita belajar untuk hidup seperti air. Mengalir mengikuti alur kehidupan, menerima perubahan dengan hati yang lapang, dan tetap mencari jalan meskipun menghadapi rintangan. Ketika kita mampu menjalani hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Seperti kata Lao Tzu, dalam kelembutan ada kekuatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana kita dapat menerima perubahan tanpa penolakan? Alasan utama kita sering menolak perubahan adalah karena ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak dapat kita kendalikan. Zona nyaman memberikan rasa aman, sehingga ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita sering merasa terancam. Bayangkan, kamu sudah terbiasa dengan rutinitas harian yang membuat kamu nyaman, tetapi tiba-tiba muncul situasi yang memaksa kamu untuk mengubah semuanya. Perubahan ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian. Misalnya, atasan memberikan kamu proyek besar
yang harus segera diselesaikan. Atau kamu diharuskan untuk pindah tempat tinggal karena suatu alasan. Reaksi pertama yang sering muncul adalah stres dan penolakan terhadap perubahan tersebut. Hal ini terjadi karena kita cenderung merasa lebih nyaman dengan situasi yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Lao Tzu pernah berkata, "Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan." Bayangkan, jika setiap kali ada perubahan, kita selalu menolaknya dan merasa kesal. Apa yang akan terjadi? Kita akan terus terjebak dalam rasa frustasi dan kesedihan, karena energi kita terbuang sia-sia hanya untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan rugi. Lalu, bagaimana menghindari penolakan terhadap perubahan? Sadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Hidup ini tidak pernah benar-benar statis. Segala sesuatu terus berubah, baik kita suka atau tidak suka. Dengan menerima fakta ini, kita sudah melangkah setengah jalan menuju kedamaian batin. Lalu, ubah cara pandang terhadap perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, anggap perubahan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan hal baru. Misalnya, jika atasan Anda memberikan proyek besar, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan atau mengasah keterampilan baru. Lao Tzu juga mengajarkan, biarlah sesuai dengan kenyataan. Artinya, daripada melawan apa yang terjadi, belajarlah untuk menerima dan menyesuaikan diri. Ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi bersikap terbuka dan fleksibel terhadap situasi yang ada. Sebagai contoh, jika rencana piknik kamu terganggu oleh cuaca buruk, daripada kecewa, rencanakan aktivitas indoor yang tetap menyenangkan. Ada sebuah pelajaran dari seorang petani tua yang sangat menginspirasi. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Suatu hari, kuda satu-satunya miliknya melarikan diri. Tetangga-tetangganya yang penasaran segera datang untuk melihat dan berkata, "Betapa malangnya dirimu kehilangan satu-satunya kuda." Namun, petani itu dengan tenang menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Beberapa hari berlalu, dan kejadian mengejutkan pun terjadi. Kuda yang hilang itu kembali membawa serta beberapa kuda liar. Para tetangga yang mendengar kabar tersebut berkerumun di halaman rumah petani. Dengan nada kagum, mereka berkata, "Betapa beruntungnya kamu mendapatkan begitu banyak kuda tambahan." Tetapi petani itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Hari berikutnya, saat anak laki-lakinya mencoba menjinakkan salah satu kuda liar, ia terjatuh dan kakinya patah. Peristiwa ini membuat para tetangga kembali datang dengan penuh simpati. "Betapa buruknya nasibmu, anakmu terluka parah," mereka berseru. Lagi-lagi, petani tua itu hanya menjawab dengan tenang, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Waktu pun berlalu. Beberapa minggu kemudian, tentara kerajaan datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda sehat sebagai prajurit. Anak petani yang masih terluka tidak dimasukkan ke dalam daftar. Para tetangga kembali berkumpul di rumah petani dan berkata, "Betapa beruntungnya anakmu tidak diambil menjadi tentara." Namun, seperti biasa, petani itu hanya menjawab, "Baik atau buruk, siapa yang tahu?" Cerita ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Apa yang tampak seperti musibah bisa jadi membawa keberuntungan, dan apa yang terlihat sebagai keberuntungan bisa saja membawa tantangan. Hidup penuh dengan perubahan yang seringkali tidak dapat kita prediksi. Maka, mengapa terburu-buru menilai sesuatu sebagai buruk atau baik? Kadang, kita hanya perlu menjalani hari dengan sabar dan percaya bahwa waktu akan menunjukkan makna sebenarnya dari setiap kejadian. Dengan sikap yang lebih terbuka dan menerima, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan membawa peluang dan pelajaran baru.
Belajarlah untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang, dan kamu akan menemukan kedamaian serta kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Lao Tzu mengajarkan, air mengalir ke tempat rendah tidak pernah melawan, tetapi selalu menemukan jalannya. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti aliran kehidupan secara alami. Ini berarti kita perlu belajar untuk tidak bersikap terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi hidup. Jika kita terus melawan arus, kita hanya akan merasa lelah dan frustasi. Sebaliknya, dengan mengikuti aliran, kita dapat menemukan cara yang lebih mudah dan harmonis untuk mencapai tujuan. Bayangkan, hidup seperti sungai. Sungai mengalir mengikuti kontur tanah, tidak melawan, tapi selalu mencari jalan. Kadang harus berbelok atau melewati batu, tapi pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Dalam konteks ini, Lao Tzu mengingatkan kita bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Saat menghadapi rintangan, daripada melawan dengan amarah, coba cari jalan lain yang lebih sesuai dengan keadaan. Menerima kenyataan adalah salah satu pelajaran paling menantang dalam hidup, tetapi juga paling penting. Mungkin kita sering mendengar nasihat seperti terima saja kenyataannya. Namun, menerapkannya seringkali tidak mudah. Kita cenderung terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang sudah terjadi atau berharap semuanya berbeda. Seperti kata Lao Tzu, biarlah berjalan sesuai kenyataan. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Ketika kita menerima hal itu, kita bisa lebih damai dan fokus pada apa yang masih bisa kita lakukan. Lao Tzu juga mengibaratkan hidup seperti segenggam pasir. Semakin keras kita menggenggam, semakin banyak yang jatuh. Namun, jika kita rileks, pasir itu tetap ada di tangan kita. Dengan kata lain, menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih damai dan seimbang. Salah satu cara terbaik untuk menerima kenyataan adalah melalui latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Latihan ini mengajarkan kita untuk hadir di saat ini tanpa menghakimi atau melawan apa yang terjadi. Misalnya, ketika merasa cemas, cobalah duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada perasaan saat itu. Biarkan perasaan itu ada tanpa mencoba mengubahnya. Seperti kata Lao Tzu, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Dengan mempraktekkan mindfulness, kita belajar menerima kenyataan dengan lebih lapang, hidup sepenuhnya di saat ini, dan melepaskan beban pikiran yang tidak perlu. Lao Tzu juga mengingatkan kita untuk belajar dari alam. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Pohon, misalnya, tumbuh mengikuti musim dan lingkungan, tidak terburu-buru, tetapi tetap kokoh. Kita bisa meneladani cara alam menerima kenyataan dengan sabar dan alami. Dalam kehidupan, pendekatan ini mengajarkan kita untuk bersabar dengan proses, menyadari bahwa setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Menerima kenyataan tidak berarti berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dengan sikap ini, kita dapat menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan jalan terbaik untuk terus maju. Ingatlah, perubahan dan kenyataan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa pelajaran berharga. Seperti yang diajarkan Lao Tzu, cara untuk maju adalah dengan berjalan bersama aliran, bukan melawannya. Mari kita jalani kehidupan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Sekarang, kita akan membahas salah satu ajaran penting dari Lao Tzu, yaitu mengalir bersama air. Meskipun terdengar sederhana, prinsip ini sangat dalam dan memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan. Bayangkan, hidup kita seperti sungai yang terus mengalir. Sungai tidak pernah berhenti dan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketika menghadapi rintangan seperti batu, ia tidak melawan atau frustasi. Sebaliknya,
sungai dengan tenang mencari cara untuk mengalir di sekitarnya atau melewatinya. Lao Tzu berkata, air yang lembut dan fleksibel dapat mengalahkan batu yang keras dan kaku. Fleksibilitas adalah kekuatan sejati. Dengan belajar mengalir seperti air, kita dapat menghadapi rintangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menemukan solusi tanpa memaksakan diri, dan tetap maju tanpa kehilangan arah. Lao Tzu menggambarkan kebijaksanaan seperti air dalam kitab Tao Te Ching. Manusia yang bijaksana seperti air. Air mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh banyak orang, dan karena itu mendekati Tao. Ini mengajarkan kita untuk mengikuti alur kehidupan dengan rendah hati tanpa melawan arus yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, ketika kamu menyadari tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Dengan sikap menerima dan mengikuti, kita dapat hidup lebih damai dan bijaksana. Sekarang, mari kita telaah bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Air mampu menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ketika dituangkan ke dalam gelas, ia mengikuti bentuk gelas itu. Ketika dituangkan ke dalam botol, ia berubah sesuai bentuk botol. Lao Tzu berkata, dalam fleksibilitas ada kekuatan. Dari sini, kita belajar pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, daripada kecewa atau marah, kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mencari alternatif untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan ketenangan dan adaptasi yang bijak. Yang kedua, mengatasi rintangan dengan tenang. Ketika air bertemu batu di sungai, ia tidak melawan atau berhenti. Ia mengalir di sekitar batu dengan tenang, tanpa membuang energi. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, yang lembut dapat mengalahkan yang keras. Kita juga dapat meniru pendekatan ini saat menghadapi masalah. Daripada bersikeras melawan atau memaksakan kehendak, kita bisa mencari solusi lain yang lebih efisien dan bijaksana. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meningkatkan peluang untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga, mengikuti aliran alamiah. Air selalu mengikuti gravitasi, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ia tidak pernah mencoba melawan hukum alam. Lao Tzu mengingatkan, ketahui kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan segalanya berjalan sendiri. Begitu pula dalam hidup. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, kita bisa belajar menerima kenyataan dan mengikuti alur kehidupan. Misalnya, saat menghadapi situasi yang tidak ideal, cobalah untuk mencari cara terbaik untuk beradaptasi dan melanjutkan perjalanan. Yang keempat, ketenangan di tengah kesulitan. Meskipun permukaan air terkadang berombak, bagian bawahnya tetap tenang. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan batin dalam situasi sulit. Seperti kata Lao Tzu, ketika kamu tenang, kamu mengalir dengan kehidupan. Ketika kita dihadapkan pada stres atau tekanan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan pikiran. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kelima, kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang sering dihindari oleh banyak orang. Ini mencerminkan kerendahan hati yang menjadi ciri manusia bijaksana. Dalam kata-kata Lao Tzu, kerendahan hati adalah akar dari kebesaran. Kita bisa mempraktikkan ini dengan tidak terlalu terobsesi pada pengakuan atau pencapaian. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar bermakna dan memberikan dampak positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Intinya, mengalir seperti air berarti menjalani hidup dengan fleksibilitas, ketenangan, dan kerendahan hati. Ajaran ini membantu kita menghadapi tantangan dan perubahan dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Seperti kata Lao Tzu, jalani hidup dengan sederhana,
tindakan besar dimulai dari langkah kecil. Ingat, hidup adalah perjalanan yang penuh dinamika. Dengan meniru sifat air, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sepanjang perjalanan ini. Semoga ajaran ini memberi inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua. Sekarang, apa perubahan terbesar yang pernah Anda alami? Bagikan cerita Anda di kolom komentar dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa di kaki gunung, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Meskipun ladangnya tak lebih luas dari tetangganya, panennya selalu melimpah ruah, membuat penduduk desa kagum dan bertanya-tanya. Suatu hari, seorang pemuda ambisius dari kota datang dengan tekad membara untuk mengungkap rahasia kesuksesan sang petani. Dengan penuh semangat, ia bertanya, "Pak Tua, apa gerangan rahasiamu sehingga panenmu selalu berlimpah?" Sang petani tua dengan senyum bijak yang terukir di wajahnya yang keriput menjawab, "Aku hanya mengikuti jalan alam, anak muda. Aku belajar dari tahu." Pemuda itu mengerutkan kening kebingungan. "Tahu? Apa itu tahu?" Tanyanya penasaran. Dengan tenang, petani tua itu menunjuk ke arah ladangnya yang subur. "Lihatlah padiku," ujarnya lembut. "Aku tidak memaksanya untuk tumbuh lebih cepat. Aku memberinya air yang cukup, sinar matahari yang hangat, dan nutrisi yang dibutuhkan. Selebihnya, aku serahkan pada alam untuk melakukan tugasnya." Kisah sederhana ini mencerminkan inti dari Tao Te Ching, sebuah kitab kebijaksanaan Tiongkok kuno yang mengajarkan tentang Tao atau jalan. Tao adalah prinsip universal yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Ia adalah kekuatan yang mengalir, harmonis, dan seimbang, seperti aliran sungai yang tenang menuju lautan luas. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, di mana ambisi membara, persaingan merajalela, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu begitu kuat, ajaran Tao Te Ching menawarkan alternatif yang menyegarkan bagi embun pagi di padang ilalang. Ia mengajak kita untuk melepaskan genggaman erat pada kendali, hidup selaras dengan alam, menerima perubahan dengan lapang dada, dan menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Dalam keheningan, mari kita selami hikmah Tao Te Ching yang dapat menerangi jalan hidup kita menuju keseimbangan dan makna yang hakiki. Yang pertama, menerima ketidaksempurnaan. Lao Tzu berkata, mengetahui orang lain adalah kebijaksanaan. Mengetahui diri sendiri adalah pencerahan. Dalam dunia yang dipenuhi standar kecantikan dan kesuksesan, kita seringkali terjebak dalam pusaran perbandingan dan rasa tidak aman. Kita berusaha keras untuk menjadi sempurna, untuk memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa untuk menghargai diri sendiri apa adanya. Tao Te Ching dengan bijak mengingatkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan diri, merangkul setiap kelebihan dan kekurangan yang menjadikan kita unik. Seperti batu permata yang memiliki keindahan dalam setiap guratan dan warnanya. Keindahan sejati manusia terletak pada keunikan dan keasliannya. Bayangkan sekuntum bunga mawar yang mekar sempurna. Kelopaknya yang lembut, warnanya yang indah, dan aromanya yang harum. Semua itu adalah bagian dari kesempurnaannya. Namun, tahukah kita bahwa keindahan mawar juga terletak pada duri-durinya yang tajam? Duri-duri itu, meskipun tampak mengancam, justru melindungi mawar dari ancaman dan membuatnya semakin istimewa. Demikian pula dengan diri kita. Kekurangan dan kelemahan kita bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau dihindari, melainkan bagian dari kita yang perlu kita terima dan kita hargai.
Yang kedua, hidup sederhana. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya dia adalah orang kaya. Kata-kata penyejuk ini bagaikan setetes embun penyejuk di tengah gurun pasir konsumerisme dan gersang. Di dunia yang gemerlap dengan gelimang materi, kita acap kali terhanyut dalam arus keinginan yang tak bertepi, seakan ada lubang menganga dalam jiwa yang tak pernah terpuaskan. Kita terus mengejar lebih, menumpuk harta, dan mendaki tangga status sosial hingga lupa hakikat kebahagiaan sejati. Namun, renungkanlah sejenak. Apakah kebahagiaan sebenarnya bersemayam di balik tumpukan harta benda? Ataukah ia terpancar dari kedamaian hati yang tenang dan menerima? Lao Tzu dengan kearifan Tao Te Ching mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia membimbing kita untuk melepaskan cengkraman pada materi, menghargai setiap anugerah yang telah diberikan, dan menemukan kepuasan dalam kecukupan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Ia bukanlah barang mewah yang terpajang di etalase toko, melainkan harta karun yang tersimpan dalam lubuk hati yang bersyukur. Kebahagiaan bersumber dari hubungan yang tulus, pengalaman yang berharga, dan kedamaian batin yang tak ternilai. Marilah kita belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sebab sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, bertindak dengan kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras. Kata-kata bijak ini bagaikan setetes embun yang menyejukkan di tengah gurun kehidupan yang keras. Dalam menghadapi tantangan hidup, seringkali kita tergoda untuk menggunakan kekuatan, memaksakan kehendak, mengalahkan lawan, dan mempertahankan ego. Namun, sadarkah kita bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan? Kekakuan hanya akan berujung pada kehancuran. Tao Te Ching mengajarkan kita kekuatan sejati bukanlah kekerasan atau paksaan, melainkan kelembutan dan fleksibilitas. Seperti air yang lembut, yang mampu mengikis batu karang yang keras, kelembutan dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Bayangkan sebatang pohon bambu yang lentur ditiup angin kencang. Ia tidak melawan, ia tidak memaksa. Ia menari mengikuti irama angin, membiarkan cabang-cabangnya mengalun dengan lembut. Dengan demikian, pohon bambu tetap tegak dan kuat, sementara pohon-pohon yang kaku dan tegar mudah patah diterjang angin. Bukankah hidup ini seperti angin yang berhembus? Terkadang lembut membelai, terkadang kencang menerjang. Jika kita bersikeras menjadi keras dan kaku, kita akan mudah patah dan hancur. Namun, jika kita memilih untuk lentur dan fleksibel, kita akan mampu bertahan dan melewati badai kehidupan. Yang keempat, menemukan keseimbangan. Lao Tzu berkata, ada dan tiada itu saling melengkapi. Hidup adalah perjalanan yang dipenuhi dengan dualitas. Siang dan malam silih berganti, suka dan duka datang bergantian, baik dan buruk hadir bersamaan. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi mata uang yang sama. Tao Te Ching mengajarkan kita untuk menerima kedua sisi ini, menemukan keseimbangan di antaranya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yin dan yang saling melengkapi. Dualitas dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang harus diharmonisasikan. Bayangkan, apa jadinya siang tanpa malam? Akankah kita menghargai terangnya mentari jika tak pernah merasakan gelapnya malam? Keberhasilan akan terasa lebih bermakna jika kita pernah mengalami kegagalan. Rasa puas akan terasa lebih nikmat setelah kita merasakan pahitnya perjuangan. Kebahagiaan akan terasa lebih indah jika kita pernah merasakan kesedihan. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kebahagiaan akan terasa lebih cerah setelah melewati badai kehidupan.
Dengan menerima dualitas dalam hidup, kita dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bermakna. Kita belajar untuk tidak terlalu larut dalam kebahagiaan maupun terpuruk dalam kesedihan. Kita belajar untuk mensyukuri setiap anugerah dan menghadapi setiap cobaan dengan ketabahan. Kawan, hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku. Ada kalanya kita berada di puncak, ada kalanya kita berada di lembah. Namun, dengan menerima dualitas dalam hidup, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Yang kelima, mengikuti arus. Lao Tzu berkata, hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawannya, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Kutipan ini, bagaikan air sungai yang mengalir tenang, menuntun kita untuk memahami hakikat hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita seringkali terjebak dalam ilusi kendali, berusaha keras mengatur setiap detail, menetapkan target yang tinggi, dan berharap semua berjalan sesuai keinginan. Kita bagaikan perahu yang mencoba melawan arus deras, menghasilkan kelelahan dan kekecewaan. Tao Te Ching mengingatkan kita, hidup adalah aliran yang terus bergerak, penuh kejutan dan perubahan tak terduga. Seperti petani yang membiarkan padi tumbuh secara alami. Kita perlu belajar mengikuti arus kehidupan, melepaskan kendali, dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Merencanakan hidup memang penting, namun jangan terpaku pada rencana. Terkadang, yang terbaik adalah melepaskan keinginan untuk mengendalikan, membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin, kita perlu belajar menari bersama irama kehidupan. Dengan mengikuti arus, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup. Kita akan belajar menghargai setiap momen, menerima setiap perubahan, dan menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Karena hidup bukanlah tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menikmati perjalanan. Kawan, mari kita renungkan sejenak sang petani tua dengan kebijaksanaan yang bersahaja telah mengajarkan kita tentang Tao, tentang jalan hidup yang selaras dengan alam. Ia tidak memaksakan kehendak, ia tidak melawan arus, ia menerima segala sesuatu apa adanya, mengalir bersama kehidupan dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu benar-benar hidup? Atau kamu masih terjebak dalam pusaran ambisi, persaingan, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu? Lepaskanlah genggaman eratmu pada kendali. Terimalah ketidaksempurnaan dirimu, hiduplah dengan sederhana, bertindaklah dengan kelembutan, temukanlah keseimbangan, dan ikutilah arus kehidupan. Biarkan Tao Te Ching menjadi pelita yang menerangi jalanmu menuju kehidupan yang lebih harmonis, bermakna, dan penuh kedamaian. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Rasakan hembusan angin yang lembut. Dengarkan kicauan burung yang merdu. Hiruplah aroma bumi yang menyegarkan. Di dalam keningan ini, biarkan kebijaksanaan Tao Te Ching meresap dalam jiwamu. Biarkan ia membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang selaras dengan alam dan dirimu sendiri. Dan sekarang buka mata perlahan. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kegelisahan dan perjuangan yang tak berujung. Jadilah air yang lentur, kalahkan kekerasan dengan kelembutan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Alam tidak terburu-buru.
Namun semuanya terselesaikan. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak dari Lao Tzu ini seakan menjadi pintu masuk yang sempurna untuk memahami fenomena menarik yang sering kita temui dalam hidup ini, yaitu ketika usaha yang berlebihan justru menghalangi kita dari mencapai apa yang kita inginkan. Pernahkah kamu mencoba mendekati seekor kucing? Tetapi semakin kamu mendekat, ia justru menjauh. Mungkin kamu merasa bingung, bahkan bertanya-tanya, mengapa makhluk kecil yang terlihat lembut ini enggan didekati? Meski niatmu baik. Saat kamu mencobanya lagi, kucing itu malah berlari lebih jauh, memandangmu dari kejauhan seakan mengamati dengan hati-hati. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, ketika kamu sudah berhenti mencoba, saat kamu sibuk dengan hal lain, tiba-tiba kucing itu datang mendekat tanpa peringatan, melompat ke pangkuanmu, seolah-olah ia yang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mendekat. Apakah kamu pernah mengalami hal semacam ini? Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terbatas pada kucing saja, tetapi berlaku dalam hidup. Ketika kita terlalu berusaha mengejar sesuatu, entah itu seseorang, tujuan, atau bahkan perasaan tertentu, hal tersebut justru tampak semakin jauh dari jangkauan. Namun, ketika kita berhenti memaksakan diri, melepaskan dan mengalihkan fokus, seringkali hal yang kita inginkan justru datang dengan sendirinya. Mirip seperti kucing yang akhirnya mendekat ketika kita sudah berhenti mengejarnya. Fenomena ini mengajarkan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan, bahwa tidak semua hal bisa dicapai melalui usaha keras semata. Ada momen-momen di mana keinginan yang terlalu kuat malah menjadi penghalang. Ini mungkin terasa aneh, terutama jika kamu terbiasa berpikir bahwa kerja keras adalah kunci dari segala pencapaian. Namun, kenyataannya, kehendak tidak selalu mengikuti logika yang lurus seperti itu. Terkadang, ketika kita terlalu berusaha, kita justru menjauhkan diri dari hasil yang kita inginkan. Pikirkan sejenak tentang ini. Ketika kita terlalu berusaha untuk mendapat sesuatu, baik itu cinta, persahabatan, atau bahkan kesuksesan, ada sebuah ketegangan yang tercipta. Ketegangan ini bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga dalam situasi yang kita hadapi. Orang lain mungkin merasa terbebani oleh harapan kita yang begitu tinggi. Tujuan kita mungkin tampak semakin sulit dijangkau, dan kita sendiri akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi. Sebaliknya, ketika kita mulai melepaskan, ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ada semacam keajaiban yang terjadi. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dicapai tiba-tiba terasa lebih mudah, bahkan datang dengan sendirinya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha, namun ada pelajaran penting di sini tentang keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Hukum usaha terbalik atau sering disebut Law of Reverse Effort mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk mencapai sesuatu adalah dengan tidak terlalu memaksakan diri. Seperti air yang mengalir, ada saatnya kita harus mengikuti arus, bukan melawannya. Saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya, kita mungkin akan menemukan bahwa apa yang kita inginkan sudah menunggu di sana, siap untuk datang kepada kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, yaitu usaha yang berlebihan. Pikirkan tentang sebuah situasi di mana kamu begitu fokus pada tujuan tertentu. Begitu ingin mencapai sesuatu, hingga semua energi dan perhatianmu tertuju ke sana. Mungkin kamu ingin mencapai kesuksesan di tempat kerja, memenangkan hati seseorang, atau bahkan mencapai rasa bahagia yang penuh. Tapi, apa yang sering terjadi ketika kamu terlalu berusaha? Alih-alih mendekat pada tujuan itu, justru malah semakin jauh. Mark Manson, seorang penulis terkenal
dengan pendekatannya yang jujur dan tanpa basa-basi, pernah mengatakan bahwa menginginkan pengalaman positif sebenarnya adalah pengalaman negatif. Sementara menerima pengalaman negatif justru menjadi pengalaman positif. Bayangkan, semakin kita menginginkan kebahagiaan, semakin kita menyadari bahwa kita tidak memilikinya. Dan itu justru membuat kita merasa kekurangan. Sebaliknya, ketika kita bisa menerima bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu sempurna, kita justru menemukan kedamaian di dalamnya. Hal ini serupa dengan paradok dalam hidup. Ketika kita terlalu keras mengejar sesuatu, seperti kebahagiaan atau kesuksesan, kita malah membuatnya tampak sulit dijangkau. Seolah-olah kita terus-menerus menempatkan diri dalam keadaan kekurangan karena fokus kita terlalu terikat pada hasil yang belum kita dapatkan. Rasa frustasi mulai muncul, kegelisahan merayap, dan semakin kita memaksakan diri, semakin jauh tujuan itu terasa. Pernahkah kamu merasakannya? Mungkin kamu pernah bekerja begitu keras untuk suatu proyek, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau kamu terlalu berusaha dalam suatu hubungan dan justru hubungan itu terasa semakin renggang. Ini adalah pelajaran yang sulit diterima, terutama dalam budaya yang sering mengagungkan kerja keras tanpa henti sebagai jalan menuju kesuksesan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak usaha yang kita curahkan, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tetapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Aldous Huxley, filsuf terkenal asal Inggris, kita hanya bisa mencapai kemahiran atau keahlian ketika kita belajar untuk menggabungkan usaha dengan relaksasi. Dia menyebutnya sebagai seni paradok antara melakukan dan tidak melakukan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan menggali lebih dalam tentang paradok yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal tampaknya lebih mudah dicapai ketika kita tidak terlalu memikirkannya? Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah tidur. Bayangkan seseorang yang mengalami insomnia, berbaring di tempat tidur, mencoba dengan segala daya untuk memaksa dirinya tidur. Semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk terlelap. Seolah-olah usaha yang dilakukannya menciptakan tekanan yang justru menghalangi tujuan utamanya, yaitu tidur yang nyenyak. Ini adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana hukum usaha terbalik bekerja. Semakin kita mencoba untuk memaksa sesuatu terjadi, semakin kita menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada tidur. Contoh lain yang sering muncul adalah ketika seseorang berusaha keras untuk tampil menarik atau mendapatkan perhatian orang lain. Semakin kita berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian, semakin jauh orang-orang cenderung menjauh. Mengapa? Karena usaha yang berlebihan seringkali terlihat jelas dan menciptakan ketidaknyamanan. Namun, ketika kita tenang dan tidak terlalu berfokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain, justru saat itulah daya tarik kita tampak lebih alami dan tulus. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis. Banyak orang berpikir bahwa dengan terus mengejar seseorang, menunjukkan rasa cinta dan ketertarikan yang tak terbendung, mereka akan mendapatkan perhatian yang diinginkan. Tetapi kenyataannya, seringkali justru sebaliknya. Sikap terlalu menempel seringkali justru membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan ingin menjauh. Di sisi lain, sikap yang tenang, tidak memaksakan, dan memberikan ruang seringkali lebih efektif dalam menciptakan daya tarik. Seperti pepatah yang mengatakan, jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika dia kembali, dia milikmu. Dalam hal ini, membiarkan pergi adalah bentuk nyata dari penerapan hukum usaha terbalik ini. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi. Di bidang lain seperti pekerjaan atau olahraga, hukum ini juga berlaku. Bayangkan seorang atlet yang terlalu fokus pada hasil akhir, terlalu khawatir tentang menang atau kalah. Ketika fokusnya terlalu besar pada hasil, ia merasa terbebani dan justru kehilangan performa terbaiknya.
Namun, ketika dia belajar untuk melepaskan ketegangan dan fokus pada proses, pada saat itulah dia masuk ke dalam flow state, di mana segalanya terasa berjalan dengan mudah dan lancar. Inilah yang sering disebut sebagai masuk zona oleh para atlet dan seniman. Ketika kita terlalu fokus untuk menghindari hasil negatif, kita sebenarnya justru memperbesar kemungkinan hasil itu terjadi. Sebagai contoh, seorang penderita gagap yang begitu terobsesi untuk tidak tergagap ketika berbicara justru menjadi semakin gugup dan akhirnya tergagap lebih parah. Atau seseorang yang terlalu khawatir tidak bisa tidur, akhirnya malah terjaga sepanjang malam. Hukum usaha terbalik ini mengajarkan kita untuk melepaskan tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri dan membiarkan keadaan mengalir lebih alami. Sekarang kita telah sampai pada inti dari hukum usaha terbalik ini. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara usaha dan relaksasi? Ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam prakteknya ini bisa menjadi salah satu pelajaran paling sulit yang kita pelajari dalam hidup. Bagaimana mungkin kita bisa meraih sesuatu yang besar tanpa berusaha terlalu keras? Namun di saat yang sama tidak sepenuhnya berhenti bertindak. Disinilah letak seni hidup yang sebenarnya. Sebuah tarian antara usaha dan penerimaan, antara aksi dan pasrah. Kamu pernah mendengar istilah flow state? Istilah ini sering digunakan dalam dunia olahraga, seni, dan bahkan pekerjaan kreatif. Flow adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas kita, di mana segalanya terasa mengalir begitu saja tanpa banyak berpikir, seolah-olah dunia di sekitar kita menghilang. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi terlalu berusaha, kita tidak memaksakan pikiran kita untuk bekerja lebih keras, tetapi justru membiarkan diri kita terhubung dengan aliran alami dari apa yang kita lakukan. Pikiran kita menjadi jernih, tindakan kita terasa otomatis, dan hasilnya seringkali jauh lebih baik daripada ketika kita mencoba mengontrol setiap langkah dengan teliti. Namun masalahnya muncul ketika kita mencoba masuk ke dalam flow. Sederhana saja, semakin kita berusaha keras untuk berada dalam keadaan flow, semakin jauh kita dari pengalaman tersebut. Ini mirip dengan mencoba tidur. Semakin kita memaksa diri untuk tidur, semakin kita tetap terjaga. Hukum usaha terbalik berlaku di sini. Ketika kita membiarkan diri kita tenang, kita berhenti mencoba terlalu keras, itulah saat flow muncul dengan sendirinya. Aldous Huxley, seorang filsuf besar yang juga menciptakan istilah ini, menyarankan bahwa kita harus belajar untuk melepaskan diri dari kendali yang berlebihan. Dia mengingatkan kita bahwa terlalu banyak usaha yang didasarkan pada kesadaran diri dan kehendak seringkali menghalangi kemampuan alami kita untuk bertindak secara optimal. Melepaskan adalah kunci untuk membuka kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Dalam bahasa sederhana, ini berarti kita harus belajar untuk percaya pada proses dan berhenti memaksakan diri. Contoh terbaik dari prinsip ini dapat kita lihat dalam seni bela diri. Para ahli bela diri yang berpengalaman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka juga mengandalkan ketenangan batin dan kemampuan untuk mengalir dengan situasi. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu tegang, terlalu mengontrol setiap gerakan, tubuh mereka tidak akan merespon dengan cepat dan fleksibel. Mereka tidak hanya bertindak, mereka juga merespon. Mereka berada dalam harmoni dengan gerakan lawan dan lingkungan mereka. Disinilah seni sejati dari kombinasi usaha dan relaksasi tercipta. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita terapkan dalam banyak aspek. Ketika kita bekerja untuk mencapai tujuan besar, seperti kesuksesan dalam karir atau hubungan yang bermakna, tentu ada saatnya kita harus berusaha keras. Kita harus bangun lebih awal, mengerahkan pikiran dan tenaga, dan benar-benar fokus pada apa yang ingin kita capai. Namun, ada juga saat di mana kita harus mundur sejenak,
membiarkan hal-hal berjalan sesuai alurnya dan tidak terlalu terobsesi pada hasil akhir. Ini adalah seni hidup yang sulit untuk dikuasai. Karena naluri kita seringkali mendorong kita untuk terus berusaha lebih keras saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi, dengan melepaskan sedikit kendali dan mempercayai proses, kita seringkali akan menemukan bahwa hal-hal mulai bergerak dengan cara yang lebih alami dan lancar. Kehidupan pada dasarnya adalah sebuah keseimbangan. Di satu sisi, kita diajarkan untuk berusaha, bekerja keras, dan mencapai tujuan kita. Di sisi lain, kita juga harus belajar untuk melepaskan, untuk tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Ada pepatah Tao yang indah yang menggambarkan ini dengan sempurna. Bisakah kamu tetap tenang sampai tindakan yang tetap terjadi dengan sendirinya? Ini adalah pengingat bahwa dalam kebijaksanaan Tao, terkadang tindakan terbalik adalah tidak bertindak sama sekali. Dalam kesimpulan ini, kita belajar bahwa tidak ada satu jalan yang benar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kadang-kadang, kita harus berlari kencang untuk mencapai garis akhir. Tetapi, di waktu lain, kita harus berhenti dan membiarkan kehidupan berjalan sesuai alurnya. Menggabungkan usaha dengan relaksasi bukanlah tentang memilih salah satu. Ini tentang menemukan harmoni di antara keduanya, seperti yang diajarkan Hegel dan para filsuf lainnya. Seni ini bukan hanya tentang melakukan, tapi juga tentang tidak melakukan, tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, kapan harus bekerja keras dan kapan harus membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya. Belajar mempercayai proses kehidupan bukan dengan membiarkan diri kita pasif, tetapi dengan memahami bahwa terkadang dengan melepaskan sedikit kontrol, kita membuka pintu bagi peluang yang lebih besar untuk datang kepada kita. Terima kasih sudah menonton, like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.